Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita mau menyembah Dia. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biar Tuhan menuntun langkah kita, memberikan hikmat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami meminta tuntunan Tuhan selalu ada setiap pagi untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi ini membawa pujian, membawa penyembahan kami. Ku nyatakan Kau Allah yang hebat, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau selalu ada buat kami, menaungi setiap kami, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Allahku. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Allah yang kudus, ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih, ku bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna. Ku sembah Engkau ya Allahku, ku sembah Engkau Yesus, Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Ada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Engkau Tuhan yang setia. Kau menepati janji-janjimu atas setiap kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami balas cinta-Mu dan kasih-Mu selain menyembah Engkau, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, menyaksikan kebesaran-Mu, Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Urapi dan berkati setiap kami Tuhan hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kita bangun dengan pagi hari dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Setelah sepanjang malam Tuhan menjagai kita. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang mesbah syukur 2 hari lalu. Yang hari Jumat dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada kesalahan penulisan 1 Korintus saudara ya. Maklum saudara masih ngantuk itu multimedianya. Ya, tetapi yang sebenarnya dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Iya. Yang kemarin kita sudah baca sampai pada ayat yang keempat ya. Sampai pada ayat yang kemarin kita sudah baca sampai ayat yang keempat, iya benar. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tapi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekarang 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima sambungannya ya. Ini adalah keadaan manusia di akhir zaman. Kita sudah mendengarkan yang lalu itu memberontak, manusia itu bersuka berkhianat, suami hianati istri, istri hianati suami, sahabat hianati temannya, ya semua pokoknya dihianati. Tapi kita tidak demikian karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menjadi seperti manusia di akhir zaman kata firman Tuhan. Ayat yang kelima sekarang, apa ciri-ciri manusia di akhir zaman supaya kita bisa belajar dan itu tidak menimpa kita dan kita tidak menjadi orang yang menggenapi firman ini saudara ya, menjadi manusia di akhir zaman. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Tanda manusia di akhir zaman yang berikutnya adalah secara lahiriah mereka masih beribadah. Mereka masih ke gereja setiap hari Minggu, mereka masih berdoa, mereka masih berpuasa, mereka masih membaca Alkitab. Ayat ini berkata secara lahiriah mereka masih beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita saudara, bukan hanya kita ini dipanggil untuk beribadah, melakukan rutinitas agama kita, bukan hanya untuk kita ini dipanggil untuk membaca Alkitab, tetapi lebih dari itu yang Tuhan mau. Kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh beriman bahwa kuasanya itu dahsyat bagi hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatannya beribadah tapi kita memungkiri kuasa Tuhan. Makanya saya selalu berkata saudara, bukan pendeta hebat yang dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan soal kita ini pendeta atau bukan, tapi kuasa yang sama Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Dia akan mengusir setan, meminum racun maut tapi tidak mati kata firman Tuhan. Ya, jadi tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Mari kita percaya bahwa kuasa itu Tuhan berikan yang sama kepada saudara dan saya. Ya, jadi mari kita mengalami Tuhan, mengalami kekuatan kuasanya. Bukan hanya secara lahiriah beribadah, memuji menyembah Tuhan, kita katakan ya Tuhan itu besar dan ajaib, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami keajaiban kuasa dan kasih Tuhan. Hati-hati, firman Tuhan bilang itu keadaan manusia di akhir zaman. Beribadah secara lahiriah tapi memungkiri kuasa Tuhan, jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-6 berkata, sebab itu di antara mereka terdapat juga orang-orang menyelundup ke rumah orang lain ya, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, itu akan terjadi juga di akhir zaman. Orang-orang itu ya di akhir zaman keadaan mereka itu akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kenajisan dan percabulan. Ya, tapi kita berdoa Tuhan menjagai kita, menjagai anak-anak kita agar kita semua terhindar dari segala hawa nafsu percabulan itu. Ya, menjerat wanita-wanita, perempuan-perempuan lemah.
Ya, biarlah kita mau sungguh-sungguh berdoa dan percaya agar suami kita dihindarkan, anak-anak kita dihindarkan dari roh kenajisan dan percabulan yang begitu luar biasa bekerja hari-hari ini di antara orang-orang durhaka, kata firman Tuhan. Ya, tanda yang berikutnya itu apa? Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, mereka itu kelihatannya mau diajar, ya ikut. Makanya ada yang WA ke saya, Bu, istri saya itu loh Bu, tiap malam ikut mesbah doanya Ibu, tapi perkataannya Bu, ya kalau marah itu semua kebun binatang keluar. Ya itu kalau marah itu Bu, saya tuh bingung. Padahal tiap hari dengar mesbah doa loh, nggak pernah telat. Hati-hati, ini masuk kategori orang yang dikatakan di sini apa? Yang walaupun selalu ingin diajar, ya namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada jenis tipe orang-orang yang seperti ini, rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin mendoakan orang, tapi nggak pernah bisa mengenal kebenaran, ya sehingga hidupnya tidak pernah berubah, saudara. Kita harus buka hati sungguh-sungguh supaya Tuhan ubahkan kita, ya. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, ya, dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, siapakah Yanes dan Yambres itu? Mungkin kita bingung baca ayat ini. Ya, menurut tradisi Yanes dan Yambres adalah dua ahli sihir yang pernah meniru mujizat Musa di hadapan Fir'aun. Itu ada di Keluaran 7 ayat 11 dan 12. Jadi Yanes dan Yambres adalah dua ahli sihir yang meniru kuasa Musa, ya. Kuasa Tuhan lewat hidup Musa di depan Raja Fir'aun. Paulus sedang menjelaskan bahwa sama seperti Musa menyingkapkan kebodohan mereka dan mengalahkan mereka, Allah akan menggagalkan guru-guru palsu yang mengganggu jemaatnya di Efesus. Ya, jangan sampai seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran Allah. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Keadaan manusia di akhir zaman itu, saudara, sudah menyerupai guru-guru palsu, tukang sihir tapi membuat mujizat. Sehingga itu akan mendatangkan murka Tuhan, saudara, ya. Dan Alkitab berkata di sini, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, ya, lalu apa? Iman mereka tidak tahan uji. Ya, setiap kita memiliki iman, dan iman itu dapat dikatakan kuat waktu kita menghadapi segala hantaman, persoalan, tantangan. Namun kita bisa tetap berkata, Tuhan Engkau baik bagiku. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara, ya. Dan yang berikutnya firman Tuhan berkata di sini ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak benar. Mari kita ikuti sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itulah yang akan bersinar, bercahaya, saudara, ya. Tapi kalau kita mengikuti kesesatan, kita mengikuti orang-orang yang tidak benar, saudara, ya, seperti halnya Yanes dan Yambres ini, dua tukang sihir yang menipu, melakukan mujizat seperti yang Musa lakukan di depannya Raja Fir'aun, dan pada akhirnya mereka dipermalukan. Ya, Tuhan mengingatkan setiap kita, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan di akhir zaman. Jangan menaruh percaya pada kuasa-kuasa yang lain, ya, pada tukang sihir, ramalan, atau apapun juga. Mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang terlihat, ya, mirip dengan mujizat yang dilakukan Musa, tapi saudara, sesuatu yang palsu itu pasti akan mendatangkan celaka atas hidup kita. Mari kita hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam doa pada malam hari ini, saudara, ya. Agar kita selalu bisa menjadi orang yang bijaksana dan tidak seperti Yanes dan Yambres yang hanya mau meniru sesuatu yang palsu. Tuhan mau kita menghidupi sesuatu yang asli. Jangan melakukan kebohongan, jangan melakukan dusta untuk menutupi sesuatu. Karena Tuhan melihat sikap hati kita yang kita mau beri buat Dia. Mari kita datang dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus taat kepada firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terus setia Tuhan di dalam kekudusan-Mu.
Karena itu Bapa, bawa kami Tuhan untuk selalu menjadi orang-orang yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang dapat menyenangkan Engkau, yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang taat pada firman-Mu Bapa, supaya kami tidak melenceng dari kebenaran. Kami tidak ingin masuk dalam kategori keadaan manusia di akhir zaman. Kami mau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau terus memandang wajah-Mu, mengejar kebenaran-Mu di hidup kami Tuhan. Tuntun kami Bapa dan jauhkan kami dari segala sifat yang akan menjadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang murtad di akhir zaman. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang memalsukan kuasa Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tunduk kepada firman-Mu Bapa. Kami ingin menjadi orang-orang yang mau diajar dan juga yang mau bisa mengerti kebenaran. Kami mau menjadi orang-orang yang beribadah dan juga mempercayai kekuatan kuasa-Mu Bapa. Hamba berdoa buat setiap mereka yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur pagi ini. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan mereka untuk senantiasa hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan sertai Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang akan mereka lakukan pada hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan semua rencana-rencana yang sudah kami buat, Tuhan berjalan di depannya. Karena sungguh bukan karena kuat dan gagah kami mau mengalir bersama dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Berkati bangsa ini dengan damai sejahtera dan keamanan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan menyertai apa yang kau lakukan dengan tanganmu, dibuatnya berhasil. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan mesbah syukur ini kepada sahabat, rekan, dan siapa saja agar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.